wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi ja'alana Idul Adha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsa bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala aidan, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha, hazakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha, yaitu ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut dilaksanakan tidak seperti biasanya karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Ada hikmah besar yang bisa diambil dari takdir Allah ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, sampai dengan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik, seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumrah. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakburan haji yang akan datang.
Amin, amin ya rabbal alamin. Hikmah kedua dalam khutbah Idul Adha kali ini adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jamaah salat Idul Adha, hadakumullah. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap masyarakat yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita sendiri. Harta dan materi di dunia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udu nikmatullah lituqduha innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukannya jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban ini sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintah-perintahnya. Jamaah salat Idul Adha, hadakumullah. Dari hal ini bisa menarik dua hikmah dari isi khutbah Idul Adha ini. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dan saling berbagi rezeki. Akhirnya, marilah kita berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon petunjuk dan inayahnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang diridhoi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin fi awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersimpuh di hadapan kebesaran dan keagungan-Mu, mengadukan diri kami yang hina berlumur dosa. Kami sadar
jika kami masih sering melanggar larangan-Mu dan mengabaikan perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak sedikit di antara kami masih memelihara sifat-sifat yang sesungguhnya sangat jauh dari ajaran Islam. Kami masih sering merasa benar sendiri, sedang orang lain selalu salah. Tidak terbilang di antara kami yang masih selalu berpikir untuk kepentingan diri sendiri, lalu mengabaikan kepentingan orang lain. Tidak jarang di antara kami yang sok suci merasa tidak pernah salah, dan karena itu suka menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ya Allah, sesungguhnya di antara kami masih banyak yang suka berbuat aniaya. Ya Allah, kami khawatir jika hidup ini lebih banyak kami isi dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, baik kepadamu ya Allah. Ampunilah kepada sesama manusia, bahkan mungkin kepada sesama makhluk. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka sesungguhnya kami akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Ya Allah, maafkanlah dosa ibu bapak kami, rahmati ibu bapak kami, berikan tempat yang terhormat kepada mereka di sisi-Mu. Ya Allah, bukalah pintu hati kami untuk menerima petunjuk-Mu, sinari hati dan pikiran kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Ajarilah kami cara terbaik untuk saling menghormati dan saling menyayangi. Hanya Engkau yang dapat menolong kami keluar dari malapetaka dan kebangkrutan moral yang sedang melanda kehidupan kami. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.